Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Lestari Damayanti Suganda dengan NIM 20106210403 dari kelas 3C Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada semester 3 tahun akademik 2021-2022. Pendidikan Anti Korupsi merupakan mata kuliah wajib dalam perkuliahan, khususnya pada program studi PGSD. Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi memiliki tujuan agar para mahasiswa diberikan pengetahuan mengenai korupsi, akibatnya, dan bagaimana cara mengatasi dan mencegah korupsi. Hal ini sebagai pembekalan para mahasiswa untuk nanti apabila mereka sukses dalam berkarir. Dalam berkarir tersebut tentunya terlibat dalam pekerjaan dan tentunya harus menjunjung tinggi kejujuran dalam bekerja, baik dalam non-keuangan atau keuangan. Terlebih bekerja dengan melibatkan keuangan, tentunya pengetahuan mengenai anti korupsi wajib dipelajari saat ini juga. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud korupsi. Korupsi adalah perilaku dengan cara menyalahgunakan kepercayaan atau peraturan dalam suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintah dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Korupsi tidak hanya terjadi di dalam suatu instansi, tapi korupsi sudah ada dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sebagai berikut. Ke-1, dalam kegiatan membeli terkadang ada uang kembalian. Seharusnya uang kembalian harus sesuai dengan nominalnya. Hal ini sepele namun secara tidak langsung membelajarkan tindakan korupsi. Kedua, menyuap polisi razia karena kena tilang. Ketiga, saat ada orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit atau unggulan, terkadang melakukan tindakan menyogok atau suap agar anaknya bisa lolos masuk ke sekolah favorit atau unggulan. Kemudian yang keempat, ada pegawai atau staf yang memasukkan saudaranya bekerja bersamanya sehingga hal ini termasuk tindakan yang identik dengan korupsi, yaitu nepotisme. Yang kelima, dalam perkuliahan pun tindakan yang identik dengan tindak korupsi yaitu menyontek waktu ujian. Hal ini berkaitan dengan sifat jujur. Yang keenam atau yang terakhir, diberi mandat untuk membeli sesuatu baik oleh individu ataupun kelompok. Namun pada kenyataannya membeli barang yang tidak sesuai dengan perencanaan, membeli barang dengan markup atau menggelembungkan harga beli barang dengan harga yang tinggi padahal barang berharga rendah. Dari beberapa contoh yang telah disampaikan merupakan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah kepada cikal bakal tindak korupsi. Korupsi besar melibatkan orang-orang besar, namun sebetulnya perbuatan mereka itu licik dan dapat membuat negara sulit untuk maju bahkan bisa bangkrut. Seperti yang disampaikan oleh sebuah kata mutiara bahwa tindak korupsi itu harus dilawan, yaitu koruptor itu orang pintar tapi licik, maka lawanlah dengan orang yang lebih pintar tapi berani lawan korupsi. Berikut penjelasannya, yaitu kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang menggunakan kecerdasan akal. Ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang licik dan culas yang memiliki mental di atas rata-rata orang. Dibutuhkan orang yang lebih cerdik dan bermental lebih berani untuk menangkap mereka. Demikian paparan singkat mengenai tindak korupsi yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang memang tidak kita sadari. Padahal tindakan-tindakan tersebut merupakan langkah awal dari tindak korupsi yang lebih besar yang berada di tingkat instansi pemerintah. Mudah-mudahan kita sebagai mahasiswa sadar betul akan pentingnya mengetahui untuk mencegah dan menghindari perbuatan korupsi. Lebih-lebih apabila kita bekerja di instansi pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan, maka sudahlah tepat mata kuliah pendidikan anti korupsi yang dibelajarkan pada tingkat pendidikan tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.